Hari ini kita akan membahas hewan laut purba yang dijuluki fosil hidup karena bentuk tubuhnya hampir tidak berubah selama lebih dari 400 juta tahun. Bahkan, dia sudah ada sebelum dinosaurus. Makhluk berdarah biru ini bernilai tinggi dalam industri medis karena darahnya mengandung zat khusus untuk menguji keamanan obat dan vaksin. Inilah dia, Blankas. Blankas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai horseshoe crab, walaupun namanya kepiting, sebenarnya dia bukan kepiting sejati. Blankas ini lebih dekat kekerabatannya dengan laba-laba dan kalajengking. Gokil bukan? Dari awal aja udah beda. Kalau kita ngomongin nama ilmiah Blankas, ia masuk ke dalam kelas Merosotomata dan ordo Siposura. Salah satu spesies yang paling terkenal adalah Limulus polyphemus dari Asia, termasuk di Indonesia. Kita sering ketemu spesies seperti Tachypleus gigas atau Carcinoscorpius rotudincauda. Mereka masuk ke dalam famili Limulidae. Jadi, meskipun kelihatannya sederhana secara ilmiah, mereka punya identitas yang cukup kompleks dan unik. Sekarang kita akan mundur jauh ke masa lalu. Blankas ini sering disebut sebagai living fossil atau fosil hidup. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya hampir nggak berubah selama lebih dari 450 juta tahun. Ya, 450 juta tahun. Yang artinya, mereka sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Bahkan, mereka sudah bertahan melewati berbagai peristiwa besar seperti kepunahan massal yang memusnahkan banyak makhluk hidup lainnya. Jadi bisa dibilang Blankas ini adalah salah satu survivor sejati di planet ini. Mereka berhasil bertahan karena adaptasi mereka yang luar biasa. Dari bentuk tubuh, cara makan, sampai sistem pertahanan, semuanya dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ngomongin soal morfologi atau bentuk tubuh, Blankas ini punya struktur yang unik banget. Tubuhnya terbagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah prosoma atau bagian depan, yang bentuknya kayak perisai keras. Ini yang bikin mereka terlihat seperti helm. Di bagian ini terdapat mata, dan menariknya, mereka punya beberapa mata. Ada mata utama yang bisa melihat cahaya, dan ada juga mata tambahan yang membantu mendeteksi gerakan. Bagian kedua adalah opisthosoma atau bagian tengah yang dilengkapi dengan duri-duri kecil di sisi-sisinya. Bagian ini membantu mereka dalam perlindungan dari predator. Lalu yang terakhir adalah telson atau ekor. Ekor panjang seperti tombak. Banyak orang berpikir ekor ini berbahaya. Padahal sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk membantu mereka membalikkan tubuh kalau terbalik. Jadi bukan buat menyerang. Lalu di bagian bawah tubuhnya ada kaki-kaki kecil yang digunakan untuk berjalan dan juga membantu memasukkan makanan ke mulut. Blankas biasanya makan cacing kecil, moluska, dan organisme dasar laut lainnya. Cara makannya juga unik karena mereka nggak punya rahang seperti hewan lain. Jadi makannya dihancurkan secara mekanis oleh bagian tubuhnya sendiri. Satu hal yang paling menarik dan bikin Blankas terkenal di dunia sains adalah darahnya. Yap, darah Blankas itu berwarna biru, bukan merah. Kenapa bisa biru? Karena mereka menggunakan tembaga dalam hemosianin untuk mengangkut oksigen, bukan zat besi seperti hemoglobin pada manusia. Yang lebih keren lagi, darah ini sangat sensitif terhadap bakteri. Makanya, darah Blankas digunakan dalam dunia medis untuk mendeteksi kontaminasi bakteri pada vaksin dan alat medis. Tanpa mereka, banyak prosedur medis modern bisa jadi jauh lebih beresiko. Blankas biasanya hidup di dasar laut. Tapi saat musim kawin, mereka akan naik ke pantai. Disinilah momen unik terjadi.
Belangkas jantan akan menempel di belakang betina, dan bersama-sama mereka naik ke pantai untuk bertelur. Betinanya akan menggali pasir dan meletakkan ribuan telur sekaligus. Setelah itu, telur-telur ini akan menetas dan larvanya akan kembali ke laut. Fenomena ini sering terjadi secara massal dan jadi pemandangan yang luar biasa. Bahkan di beberapa negara, ini jadi daya tarik wisata alam. Banyak pertanyaan yang menanyakan, apakah belangkas ini bisa dikonsumsi? Jawabannya bisa. Karena, apa sih yang nggak kita makan? Karena di beberapa tempat termasuk Asia Tenggara, belangkas juga sering ditangkap untuk dikonsumsi. Apakah belangkas ini terancam punah? Dan jawabannya cukup mengkhawatirkan. Meskipun mereka sudah bertahan ratusan juta tahun, aktivitas manusia jadi ancaman terbesar mereka sekarang. Penangkapan berlebihan, kerusakan habitat pantai, dan juga eksploitasi untuk kebutuhan medis membuat populasi mereka menurun di beberapa wilayah. Di Asia, beberapa spesies seperti Tachypleus gigas mulai mengalami penurunan populasi. Belum semua masuk kategori punah, tapi statusnya sudah mengarah ke terancam. Kalau tidak dijaga, bukan tidak mungkin fosil hidup ini bisa benar-benar hilang dari bumi. Ironis banget. Itulah dia kisah belangkas atau kepiting tapal kuda. Belangkas ini seperti kapsul waktu yang hidup. Mereka membawa cerita dari masa lalu bumi yang sangat jauh. Dari zaman sebelum dinosaurus, melewati berbagai bencana global, sampai akhirnya hidup berdampingan dengan manusia modern. Itu bukan hal yang biasa. Dan disinilah kita sebagai manusia punya peran. Apakah kita mau jadi generasi yang menjaga keberlangsungan mereka, atau justru jadi penyebab kepunahan mereka? Kalau kamu suka konten edukasi santai tapi penuh fakta unik seperti ini, jangan lupa share ke teman kamu dan terus explore dunia bareng kita, karena di luar sana masih banyak banget cerita yang luar biasa yang belum kita bahas. Jangan lupa dengan support dengan tekan like, komen, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.